Oke, perkenalkan nama saya Rizky Gozali dengan NIM 211260009P. Saya dari Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Vokasi, Universitas Bina Dharma. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan dan penyimpanan Channelware untuk mengurangi kerugian yang berlokasikan di The Butcher Stick and Pasta. Ya, kita masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang kenapa saya memilih ini, karena channelware itu sangat penting dalam penataan meja dan mempengaruhi penampilan penyajian makanan dan minuman. Selain dari warna dan bentuk peralatan ini juga harus serasi dengan alat-alat lain. Channelware juga termasuk dalam barang pecah belah yang terbuat dari bahan keramik atau porselen atau tembikar yang mempengaruhi penampilan makanan dan menjaga kualitas makanan itu sendiri. Suhu juga warna. Jadi di sini mereka Channelware mempengaruhi berbagai macam penampilan, dan kualitas makanan, suhu, dan warna. Channelware menentukan kualitas sangat bertahan lama. Kenapa? Karena channelware ini adalah pengantar suhu yang baik untuk kepada makanan, dan juga channelware ini menunjang kualitas warna yang ditonjolkan pada saat penyajian untuk tamu. Jadi channelware ini karena mempunyai warna dasar putih sehingga menonjolkan warna alami dari makanan yang disediakan. Kita masuk ke dalam cara pemeliharaannya. Cara penyimpanan dan pemeliharaannya. Oke. Cara penyimpanan dan pemeliharaan tergolong mudah. Karena apa? Karena barang-barang dapat disimpan dalam lemari atau rak yang tidak terlalu tinggi agar tidak membahayakan saat jatuh ke lantai yang mengakibatkan kerusakan parah pada channelware. Channelware disusun berbagai jenis dan ukuran. Cangkir-cangkir dan bowl disusun terbalik dalam satu box agar mudah dipindahkan, dan pemilihan channelware juga sangat penting dalam keamanan dan kebersihan dan yang dapat mengurangi dampak kerugian pada restoran tersebut. Oke, kesalahan dalam penyimpanan. Ini menurut saya, yang saya observasi langsung di pada tempatnya. Yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan pada staf atas penggunaan channelware, sehingga menyebabkan eh, operasional kerja terhambat. Yang kedua, terjadinya kekeliruan dalam pemilihan channelware saat menghidangkan suatu menu atau makanan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada channelware itu sendiri. Yang ketiga, penanganan dan penyimpanan kurang diperhatikan sehingga menyebabkan kerusakan channelware. Yang keempat, kurangnya perhatian dalam penyimpanan channelware mengakibatkan warna channelware itu sendiri berubah menjadi pudar. Permasalahannya karena kerusakan channelware sering terjadi juga. Kesalahan tersebut dapat ditanggulangi jika penggunaan dan penyimpanan channelware tersebut diperhatikan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ada. Jadi kita masuk dalam rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah yang saya sebagai penulis eh, simpulkan di sini. Yang pertama, bagaimana cara menyimpan dan merawat channelware dengan baik agar mengurangi kerugian yang ada. Yang kedua, bagaimana tanggapan customer terhadap penggunaan channelware di restoran tersebut. Nah, ini tujuan. Tujuan yang pertama, agar dapat mengetahui cara yang baik dalam menyimpan peralatan channelware itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara yang layak dipakai atau channelware yang layak dipakai atau tidak agar mengurangi resiko kerugian pada restoran tersebut. Manfaatnya adalah di mana kita sebagai orang pariwisata dapat mengetahui sebuah restoran itu bagaimana cara menyimpan channelware dengan baik dan benar agar tidak sembarangan lagi. Yang kedua, manfaatnya juga dapat mengetahui mana yang boleh ditampilkan dan mana yang
tidak baik digunakan atau harus dibuang atau harus dikemanakan setelah barang-barang ini tidak layak dipakai. Ini prosedur penyimpanan. Kita masuk dalam kesimpulan isinya, yaitu prosedur penyimpanan Chinaware ini sendiri. Yang pertama, Chinaware disimpan menggunakan rak yang kuat dan tidak mudah rebuh. Itu sudah pasti karena harus menyimpan di tempat yang aman. Yang kedua, susunan Chinaware berdasarkan ukuran yang sudah ada. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk seperti itu agar tidak memakan tempat yang lebih. Jadi tertata rapi sesuai dengan ukuran dan jenis piring itu tersebut atau Chinaware itu tersebut. Yang ketiga, penumpukan bila terjadi penumpukan tidak boleh terlalu tinggi atau maksimal piring 10 sampai 15 piring agar ketika dalam pengambilan atau ketika staf atau pramusaji mengambil piring atau Chinaware ini sendiri tidak terjadi kesalahan atau tidak membahayakan juga bagi si pekerja ini sendiri saat dalam pengambilan piring ini sendiri. Yang keempat, untuk penyimpanan cangkir, mangkok, dan sejenisnya disimpan dalam posisi tengkurap atau terbalik sehingga eh, tidak memakan tempat yang besar. Yang kelima, khusus penyimpanan untuk breakfast cup disimpan dalam kotak yang sudah bersekat-sekat sehingga menghindari kerusakan pada mug itu sendiri. Prosedur penggunaannya juga. Yang pertama, Chinaware pada saat pengambilan pada tempat penyimpanannya harus dicek terlebih dahulu Chinaware ini atau piring ini ada kerusakan atau tidak. Yang kedua, haruslah dipolis atau dibersihkan terlebih dahulu sehingga ketika dipakai sudah siap dipakai atau bersih. Prosedur penggunaannya juga yang Chinaware yang sudah dibersihkan disusun menurut susunan yang sudah ditentukan pada restoran tersebut. Misalnya setup table atau sesuai dengan standar yang berlaku pada restoran tersebut. Yang terakhir, untuk menu ala carte, hidangan makanan sesuai dengan alat hidangnya agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Jadi piring-piringnya disesuaikan dengan uh, menu ala carte itu sendiri. Ini adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai itu metode adalah mixed method. Teknik pengumpulannya ketika saya memakai mixed method ini, saya observasi langsung ke tempat yang pertama. Yang kedua, saya mendokumentasikan atau foto-foto. Yang ketiga, itu wawancara langsung terhadap ownernya itu sendiri. Yang terakhir, saya melemparkan kuesioner terhadap customer yang sedang berada di tempat. Kita langsung masuk ke dalam sumber data. Sumber data yang saya dapatkan itu data premier dan data sekunder. Data premier yang seperti saya katakan tadi, saya langsung kepada subjek penelitiannya. Yang kedua, data sekunder yang diperoleh lewat dari pihak lain atau tidak langsung, yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang saya kutip di beberapa kutipan yang saya ambil. Ini hasil inventory pada saat saya berada di tempat di restoran The Butcher Steak and Pasta. Ini hasilnya beberapa piring-piring yang saya ambil. Oke, dan ini adalah data berapa kali pengunjung datang ke restoran tersebut. Yang pertama, yang saya ambil dari 25 responden, yang dimana 36% menjawab mereka datang lebih dari 4 kali atau pelanggan tetap dari restoran tersebut. Yang kedua, mereka datang lebih dari 3 kali dapat
saya mendapatkan hasil 20%. Mereka datang satu kali atau pengunjung baru dari restoran tersebut yaitu 12%. Kita next. Eh, dengan siapakah mereka datang, bersama siapakah mereka customer ini datang ke restoran tersebut, kebanyakan menjawab mereka bersama teman-temannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah bagaimana eh, pendapat customer terhadap plating atau penggunaan Chinaware di restoran The Butcher and Steak Pasta. 18 orang mengatakan sangat setuju sekali. Dan 7 orang mengatakan setuju. Ini saya juga tanyakan bagaimana kualitas makanan di restoran tersebut ketika menggunakan Chinaware. 17 orang menjawab, ya sangat setuju karena Chinaware dapat menunjang kualitas makanan itu sendiri dan menonjolkan estetika pada makanan itu sendiri. Oke, ini bagaimana pendapat customer terhadap harga yang di restoran tersebut ketika restoran tersebut menggunakan Chinaware dibandingkan piring biasa. Ketika mereka menggunakan Chinaware itu maka restoran tersebut dapat menaikkan harga atau menonjolkan harga tersebut dan 17 orang menjawab ya sangat setuju dengan pendapat ini. Ini adalah pendapat di mana Chinaware dapat menunjang kualitas suhu makanan itu sendiri. Jadi 20 orang menjawab ya sangat setuju karena Chinaware dapat menjaga suhu makanan itu sendiri. Oke, kita next. Ini saya tanyakan juga bagaimana kualitas warna yang disajikan di restoran tersebut. Apakah Chinaware dapat menunjang kualitas warna makanan tersebut? 19 orang menjawab ya sangat dapat menunjang kualitas warna di restoran tersebut lewat penggunaan Chinaware. Ini saya juga tanyakan bagaimana China lebih senangkah melihat Chinaware atau dibandingkan dengan piring biasa. Jadi mereka kebanyakan customer menjawab 20 customer menjawab ia sangat setuju dengan jawaban ini. Mereka lebih senang menggunakan Chinaware dibandingkan piring biasa. Ini saya juga tanyakan bagaimana pendapat mereka. Apakah Chinaware ini dapat bertahan lebih lama ketika disimpan dan dirawat dengan baik? 19 orang menjawab iya sangat setuju dengan pendapat ini. Saya juga tanyakan bagaimana pendapat mereka jika restoran The Butcher and Steak Pasta tidak menggunakan Chinaware sebagai alat saji. Mereka menjawab, 23 orang menjawab, mereka sangat tidak setuju dengan pendapat ini karena mereka menganggap Chinaware lebih baik dan mereka menganggap Chinaware dapat menunjang kualitas makanan ini sendiri. Jadi mereka sangat tidak setuju dengan pendapat ini jika The Butcher Steak Pasta tidak menggunakan Chinaware itu sendiri sebagai alat penyajian. Oke, nah ini kesimpulan yang saya dapatkan dan saya dapat rangkum. Jadi yang pertama, kesimpulannya bahwa responden setuju menggunakan Chinaware lebih baik dan harus disimpan menggunakan rak yang kuat dan tidak mudah roboh. Susunan Chinaware juga harus berdasarkan dengan ukuran dan jenisnya, jadi tidak digabungkan. Yang kedua, tanggapan customer terhadap penggunaan Chinaware ini sangat setuju sekali karena dapat menunjang kualitas suhu, warna, bahkan harga itu sendiri dan memiliki dampak bagi restoran tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui Chinaware layak atau tidak layak dipakainya, maka diberikan pelatihan khusus tertentu untuk staf di mana di dalam restoran ini ada kebijakan-kebijakan tertentu dari si owner itu sendiri. Oke, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya tutup. Terima kasih.